Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Sabtu pekan biasa ke-21 tanggal 30 Agustus tahun 2025. Kita merenungkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 9 sampai 11 dan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar dua sabda yang saling menguatkan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika mengingatkan agar kita hidup dalam kasih persaudaraan dan berusaha untuk hidup tenang, bekerja dengan tangan sendiri, dan menjalani hidup dengan baik. Sedangkan dalam Injil, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang talenta, harta yang dipercayakan kepada hamba-hamba yang harus diolah, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan. Jika kita renungkan, kedua bacaan ini sebenarnya berbicara tentang hal yang sama, yaitu bahwa hidup ini adalah anugerah yang dipercayakan Tuhan, dan kita diminta untuk mengolahnya dengan penuh tanggung jawab dalam kasih. Tuhan Yesus tidak menuntut semua orang menghasilkan jumlah yang sama. Hamba yang menerima 5 talenta, yang menerima 2, maupun yang menerima 1, semuanya diberi sesuai kemampuannya. Artinya, Tuhan mengenal kita masing-masing secara pribadi. Kemampuan kita, bakat kita, kesempatan kita, dan juga situasi hidup kita. Namun satu hal yang sama adalah setiap orang dipanggil untuk setia dalam mengusahakan yang terbaik dari apa yang ada padanya. Hamba yang mendapat 1 talenta memilih untuk menyembunyikannya. Ia tidak berbuat jahat, tidak merugikan, tapi ia juga tidak melakukan kebaikan. Inilah letak persoalannya. Dalam hidup iman, tidak cukup hanya tidak berbuat jahat, tetapi kita dituntut juga untuk mau berbuat baik, mengembangkan kasih, mengolah hidup dan talenta kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, betapa sering kita seperti hamba yang takut dan menyembunyikan talenta. Kita merasa kecil, tidak mampu atau minder. Padahal justru dengan langkah-langkah kecil penuh kasih, bekerja dengan tekun, mengasihi keluarga, membantu sesama, melayani dengan tulus, kita sudah mengembangkan talenta yang Tuhan titipkan. Paulus menegaskan bahwa kasih persaudaraan adalah talenta terbesar. Hidup kita menjadi bernilai bukan karena seberapa besar harta, pangkat, atau prestasi, melainkan seberapa besar kasih yang kita tanamkan dan kebaikan yang kita lakukan. Maka hari ini kita diingatkan, pertama, jangan menyembunyikan talenta kita sekecil apapun itu. Jangan menunda berbuat baik dengan alasan belum mampu atau belum siap. Jangan takut gagal, sebab Tuhan tidak menilai hasil semata, tetapi kesetiaan dan keberanian kita untuk berusaha. Saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya kita semua akan menghadap Tuhan, Sang Tuhan kehidupan. Betapa indah bila kelak Dia menyambut kita dengan kata-kata penuh kasih. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semoga kita mampu hidup setia, sederhana, bekerja dengan kasih, dan mengembangkan setiap anugerah Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.